Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Adam Makirullah dari Prodi Hubungan Internasional dengan nomor mahasiswa L1A02119 dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Mataram akan menjelaskan neorealisme, neoliberalisme, dan konstruktivisme untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional dengan dosen pengampu dunia. Yang pertama ada neorealisme. Neorealisme adalah perspektif yang muncul sebagai kritik atas asumsi dasar realisme yang menganggap sifat dasar manusia sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional. Dalam pandangan neorealisme, sifat dasar manusia yang konfliktual tidak berdampak pada perilaku negara dalam politik internasional. Menurut pandangan neorealisme, yang lebih berpengaruh adalah struktur anarki internasional. Struktur ini memaksa agar negara untuk bertindak agresif. Neorealisme juga sebagaimana asumsi dasar realisme klasik menganggap desain dari struktur internasional adalah anarki. Hal ini ditandai dengan tidak adanya otoritas yang mengatur relasi antar negara. Dalam kondisi anarki, potensi suatu negara untuk menyerang dan diserang oleh negara lain tidak dapat diprediksi. Kondisi ketidakpastian yang dialami setiap negara politik internasional tersebut yang menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai kapabilitas keamanan atau security dan kekuatan atau power semaksimal mungkin. Power dalam pandangan neorealisme adalah kapabilitas material yang mampu dikontrol oleh negara. Dalam hal ini, neorealisme sepakat dengan realisme klasik bahwa militer dan ekonomi adalah penentu kualitas power suatu negara. Maka dalam pandangan neorealisme, negara yang kuat adalah negara yang mempunyai kapabilitas militer dan ekonomi yang kuat. Selanjutnya, ada asumsi dasar dan prinsip utama neorealisme. Yang pertama, prinsip utama neorealisme adalah statisme. Statisme adalah bisa dijelaskan realis percaya bahwa negara atau bangsa adalah aktor utama dalam politik internasional. Karena itu, realisme merupakan teori negara sentris dalam hubungan internasional. Yang kedua ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup ini bisa dijelaskan realis itu percaya bahwa sistem internasional itu diatur oleh anarki. Artinya tidak ada pemerintah pusat. Karena itu, politik internasional merupakan ajang berebut kekuasaan antar negara-negara yang memiliki kepentingan. Terus yang ketiga ada urus sendiri, yaitu realis percaya bahwa kelangsungan hidup suatu negara tidak dapat digantungkan pada negara lain. Terus ada asumsi dasar neorealisme. Yang pertama ada penekanannya pada struktur internasional yang anarkis. Yang kedua ada negara dianggap sebagai aktor utama yang berprinsip satu kesatuan. Yang ketiga ada diwarnai dengan upaya masing-masing unit negara untuk mencari keselamatan diri atau survival. Yang terakhir ada serta adanya arti penting pola distribusi kekuasaan yang berdasarkan kemampuan atau kapabilitas masing-masing unit atau negara. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran neorealisme. Yang pertama itu ada neorealisme defensif. Neorealisme defensif ini menekankan bahwa negara tidak seharusnya melakukan maksimalisasi kekuatan, tapi hanya mencari kekuatan yang tepat atau pas gitu. Apabila ada negara yang terlalu kuat, maka negara lain akan melakukan penyeimbang atau balancing yang justru mendorong konflik semakin besar antar pihak. Oleh karenanya, sejalan dengan argumen Van Evera mengenai keseimbangan serangan dan pertahanan, maka pertahanan menjadi opsi yang lebih rasional, bahwa menyerang lebih menguras sumber daya daripada bertahan, sehingga negara yang diasumkan rasional akan membatasi diri agar tidak menciptakan konflik besar. Terus yang kedua ada neorealisme ofensif. Realisme ofensif ini melihat sistem internasional yang anarkis serta tidak adanya otoritas berdaulat di atas negara memang mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan yang agresif sehingga tercipta kondisi konfliktual dalam struktur internasional yang anarki. Kita lanjut ke di neoliberalisme. Neoliberalisme adalah salah satu pendekatan teoretik dan perspektif utama dalam hubungan internasional yang menitik beratkan pada konsep rasionalitas dan perikatan atau contracting. Pandangan neoliberalisme ini hadir mengisi ketidakcukupan neorealisme yang terlampau bertumpu pada dasar pijakan power politics
di dalam menyediakan penjelasan teoretik dan menawarkan preskripsi. Neoliberalisme mengakui struktur anarki sistem internasional dan melihat negara sebagai aktor yang rasional. Meski demikian, neoliberalisme tetap menjadikan kerjasama antar negara dalam situasi sistem internasional yang anarkis sebagai fokus perhatiannya. Berikut ada asumsi dasar dan prinsip utama neoliberalisme. Yang pertama, prinsip utama neoliberalisme adalah optimisme terhadap kemungkinan kerjasama di bawah sistem internasional. Terus ada asumsi dasar neoliberalisme. Yang pertama ada negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional. Neoliberalisme percaya bahwa negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh. Negara adalah aktor yang rasional dan instrumental dan mempunyai kecenderungan memaksimalkan kepentingannya dalam berbagai isu. Terus yang kedua ada negara berusaha mendapat keuntungan yang absolut melalui kerjasama. Dalam lingkungan yang kompetitif, negara berusaha mendapat keuntungan yang absolut melalui kerjasama, di mana perilaku rasional mendorong negara mencari nilai lebih melalui jalan kerjasama. Walaupun negara juga tidak terlalu hirau dengan keuntungan yang diperoleh negara lain melalui kesepakatan kerjasama. Terus yang ketiga ada hambatan terbesar terhadap kesuksesan kerjasama adalah ketidakpatuhan atau kecurangan. Untuk itu, kehadiran organisasi internasional menjadi penting adanya untuk tidak saja menjamin tercapainya kepatuhan, tetapi juga menghindari terjadinya ada kecurangan. Terus yang keempat, kerjasama tidak pernah berjalan tanpa masalah. Tetapi negara akan mengalihkan loyalitas dan sumber-sumber yang dimilikinya kepada institusi jika pengalihan ini menguntungkan semua pihak, serta institusi yang menyediakan peningkatan kesempatan bagi negara untuk mengamankan kepentingan nasional pada level internasional. Terus yang selanjutnya ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu tradisi pemikiran yang sangat berpengaruh dalam studi hubungan internasional saat ini. Tradisi ini berkembang di Amerika sejak akhirnya Perang Dingin sebagai reaksi terhadap kegagalan-kegagalan tradisi-tradisi dominan dalam studi hubungan internasional, yaitu realisme dan liberalisme, untuk memprediksi ataupun memahami transformasi sistematik yang mengubah tatanan dunia secara drastis. Konstruktivis pada dasarnya adalah strukturasionis, yakni menekankan peran struktur non-material terhadap identitas dari kepentingan serta pada saat yang bersamaan menekankan peran praktek dalam membentuk struktur-struktur tersebut. Artinya, meskipun sangat menentukan identitas politik, struktur ideasional dan normatif tidak akan muncul tanpa adanya tindakan-tindakan aktor politik. Selanjutnya ada prinsip utama konstruktivisme. Yang pertama ada struktur sebagai pembentuk perilaku aktor sosial dan politik, baik individual maupun negara, tidak hanya terdiri memiliki aspek material tetapi juga normatif dan ideasional. Berbeda dengan neorealis dan marxis, misalnya yang menekankan pada struktur material hanya dalam bentuk kekuasaan militer dan ekonomi dunia yang kapitalis, konstruktivis berargumen bahwa sistem nilai, keyakinan, dan gagasan bersama sebenarnya juga memiliki karakteristik struktural dan menentukan tindakan-tindakan sosial maupun politik. Sumber-sumber material sebenarnya hanya bermakna bagi tindakan dan perilaku melalui struktur nilai atau pengetahuan bersama. Di samping itu, struktur normatif dan ideasional lah yang sebenarnya membentuk identitas sosial dan aktor-aktor politik. Yang kedua ada kepentingan sebagai dasar bagi tindakan atau perilaku politik, bukan menggambarkan rangkaian preferensi yang baku yang telah dimiliki oleh aktor-aktor politik, melainkan sebagai produk dari identitas aktor tersebut. Berbeda pada teoritis neorealis, neoliberal ataupun marxis yang hanya memberikan perhatian pada aspek-aspek strategis dalam arti bagaimana aktor politik bertindak mencapai kepentingan mereka. Teoritis konstruktivis
lebih menekankan pada sumber-sumber munculnya kepentingan, yakni bagaimana aktor-aktor politik mengembangkan kepentingan mereka. Dalam artian ini terkait dengan proposisi ontologis yang pertama. Alexander Wen secara jelas mengatakan bahwa identities are basis of the interest. Yang ketiga atau yang terakhir, struktur dan agen saling menentukan satu sama lain. Konstruktivis pada dasarnya adalah struktur rasionis yang menekankan pada peran struktur non-material terhadap identitas dan kepentingan, serta pada saat yang bersamaan menekankan peran praktik dalam membentuk struktur-struktur tersebut. Artinya meskipun sangat menentukan identitas, oleh karenanya juga kepentingan, aktor-aktor politik, struktur ideasional atau normatif tidak akan muncul tanpa adanya tindakan-tindakan aktor politik. Terus yang terakhir ada asumsi dasar konstruktivis. Yang pertama, setiap tindakan negara didasarkan pada meanings yang muncul dari interaksi dengan lingkungan internasional. Yang kedua, ada konstruktivis tidak dalam posisi untuk menolak asumsi anarkis itu, namun memberikan argumen bahwa terjadi interaksi antar negara di dalam sistem anarkis tersebut. Yang terakhir ada lingkungan sosial menentukan bentuk identitas aktor. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.